Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Sarbazanda dengan NIM C1 Channel 23035 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas mengenai materi akad musyarakah untuk mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK. Untuk materi ini, pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu pertama mengenai akad musyarakah, yang kedua jenis akad musyarakah, yang ketiga dasar syariah dalam akad musyarakah, yang keempat penetapan nisbah dalam akad musyarakah, dan yang kelima perlakuan akuntansi menurut PSAK 106 serta ilustrasi kasus akad musyarakah. Pengertian akad musyarakah. Jadi, menurut PSAK 106, musyarakah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Secara umum, musyarakah ini merupakan bentuk kerjasama antara para pemilik modal yang menggabungkan sumber daya mereka untuk memperoleh keuntungan. Nah, untuk pembagian hasilnya, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa keuntungannya ini didistribusikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Lalu, apabila terjadi kerugian, maka pembagiannya didasarkan pada porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Kemudian di sini dapat dilihat terdapat skema akad musyarakah, yang dimana ini dimulai dari mitra 1 dan mitra 2 menyepakati akad musyarakah. Lalu proyek usaha sesuai akad musyarakah dikelola bersama. Nah, proyek usaha ini akan menghasilkan laba atau rugi. Jika untung maka akan dibagi sesuai nisbah, dan jika rugi akan dibagi sesuai porsi modal kepada masing-masing mitra. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis akad musyarakah. Jadi jenis-jenis ini memiliki dua perspektif. Yang pertama yaitu berdasarkan ulama fikih dan terdiri atas dua, yaitu pertama yang namanya syirkah al-milk. Nah, syirkah al-milk ini adalah kepemilikan bersama atas suatu aset oleh dua pihak atau lebih yang memperoleh kepemilikan bersama secara sukarela seperti membeli bersama maupun tidak sukarela seperti warisan. Nah, lalu yang kedua ada namanya syirkah al-uqud, yaitu kerjasama yang terjadi karena adanya akad atau perjanjian antara para pihak untuk menjalankan usaha. Nah, jenis akad ini terdiri dari beberapa bentuk seperti syirkah abdan, syirkah wujud, syirkah inan, dan syirkah mufawadah. Lalu, berdasarkan PSAK, yaitu pertama ada namanya musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua yaitu ada namanya musyarakah menurun. Jadi musyarakah ini adalah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dana akan menurun. Dasar syariah. Jadi sumber hukum utama dalam akad musyarakah ini yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada prinsipnya, seluruh ahli fikih sepakat bahwa menetapkan hukum musyarakah ini adalah mubah. Lalu, rukun dan ketentuan akad musyarakah dan terdiri atas 4. Yang pertama yaitu pelaku, yang terdiri atas para mitra. Nah, para mitra ini harus memiliki beberapa ketentuan seperti harus cakap hukum dan balik. Lalu yang kedua yaitu objek musyarakah, yang terdiri atas modal dan kerja, yang dimana modal yang diberikan harus tunai, dapat berupa kas atau aset non kas. Kemudian kerja, yang dimana setiap mitra wajib berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Nah, ijab kabul ini adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho antara para mitra. Yang keempat yaitu nisbah, yaitu keuntungan yang dibagi harus jelas perhitungannya dan berdasarkan hasil nyata. Lalu berakhirnya akad musyarakah, dan dimana berakhirnya akad musyarakah ini jika yang pertama salah satu seorang menghentikan mitra, lalu yang kedua salah seorang mitra meninggal dunia atau hilang akal, yang ketiga yaitu modal musyarakah hilang atau habis. Kemudian yaitu penetapan nisbah dalam akad musyarakah, yang dimana ini dapat ditentukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai modal,
yaitu keuntungan dibagi secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerja yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak sama. Lalu yang kedua, ada pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal yang didasarkan pada modal tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kontribusi kerja, tanggung jawab, keahlian, dan waktu yang diberikan oleh masing-masing mitra. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 106. Yang pertama yaitu untuk akuntansi para mitra aktif dan mitra pasif. Nah, yang pertama yaitu pengakuan investasi musyarakah, yang dimana investasi musyarakah ini diakui saat kas atau aset non-kas diserahkan untuk usaha. Lalu yang kedua ada biaya praakad, yang dimana biaya ini tidak langsung diakui sebagai investasi kecuali disetujui oleh seluruh mitra. Jika disetujui, biaya tersebut akan menjadi bagian dari investasi, namun jika tidak, maka akan dicatat sebagai beban. Yang ketiga yaitu pengukuran investasi musyarakah. Nah, yang pertama yaitu untuk aset kas ini sebesar jumlah yang diserahkan, lalu aset non kas ini berdasarkan nilai wajarnya. Lalu yang keempat, pengakuan laba atau rugi. Nah, keuntungan ini diakui saat telah direalisasi dan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati. Lalu, kerugian ini akan dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing mitra. Yang kelima yaitu pembagian investasi. Nah, pada akhir akad, investasi ini akan dikembalikan dalam bentuk kas atau aset. Nah, jika terjadi kerugian, maka nilai yang dikembalikan akan disesuaikan dengan kerugian tersebut. Yang keenam yaitu musyarakah menurun, yaitu porsi kepemilikan salah satu mitra akan berkurang secara bertahap karena adanya pengembalian modal kepada mitra lainnya. Yang ketujuh yaitu penyajian, yang dimana ini ada penyajian dari mitra aktif maupun mitra pasif. Untuk mitra aktif ini seperti investasi musyarakah, aset dari mitra pasif sebagai dana syirkah temporer, dan selisih penilaian sebagai ekuitas. Lalu mitra pasif ini akan menyajikan investasi musyarakahnya dengan keuntungan tangguhan sebagai pengurang. Lalu 8 yaitu pengungkapan, yang dimana dalam pengungkapan ini akan mengungkapkan isi akad, porsi modal, pembagian hasil, aktivitas usaha, pengelola, serta informasi lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi untuk pengelolaan dana. Yang pertama yaitu penerimaan dana musyarakah, yang dimana dana yang diterima dari mitra ini diakui sebagai dana syirkah temporer, baik dalam bentuk kas, yaitu sebesar jumlah yang diterima, maupun aset non-kas, yaitu berdasarkan nilai wajar. Yang kedua yaitu pembagian laba atau rugi. Nah, jika usaha memperoleh keuntungan, maka akan diakui sebagai pendapatan dan akan dibagikan kepada mitra sesuai dengan nisbah. Namun, jika terjadi kerugian, maka diakui sebagai penyisihan kerugian. Apabila kerugian ini disebabkan kelalaian pengelola, maka menjadi tanggung jawab mitra aktif. Dan yang ketiga yaitu akhir akad. Nah, pada akhir akad, dana ini dikembalikan sesuai bentuk investasinya. Jika dalam bentuk kas, maka akan dikembalikan setelah memperhitungkan kerugian. Jika berupa aset non kas, maka dapat dikembalikan atau dijual terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ilustrasi kasus akad musyarakah. Di mana di sini ada ilustrasi yaitu mengenai penyerahan dana investasi yang dilakukan secara tunai. Nah, ini dimulai pada tanggal 24 Desember 2004 pada mitra aktif ini mengeluarkan biaya praakad sebesar Rp10.000. Nah, pencatatannya adalah debit muka, uang muka, dan kreditnya kas. Nah, jika biaya ini disetujui sebagai investasi, maka dicatat debit investasi musyarakah dan kredit uang muka. Tetapi jika tidak disetujui sebagai investasi, maka debit beban musyarakah dan kredit uang muka. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 akan dimulai dan masing-masing mitra menyerahkan modal sesuai secara tunai. Nah, mitra aktif ini akan menyetor Rp100.000 dan mitra pasif akan menyetor Rp50.000 dengan nisbah yaitu 3:1. Nah, di masing-masing mitra ini dicatat debit investasi musyarakah dan kredit kas. Nah, sedangkan di perusahaan ini dicatat debit kas Rp150.000 dan kredit dana syirkah temporer mitra aktif Rp100.000 dan dana syirkah temporer mitra pasif Rp50.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2012, perusahaan ini akan memperoleh pendapatan sebesar Rp100.000 dan beban sebesar Rp80.000. Maka akan dicatat debit kas atau piutang dan kredit pendapatan sebesar Rp100.000 serta debit beban dan kredit kas atau utang Rp80.000. Nah, laba bersihnya itu sebesar Rp20.000, maka akan dibagikan sesuai dengan nisbah 3:1,
yaitu Rp15.000 untuk mitra aktif dan Rp5.000 untuk mitra pasif. Nah, saat pembagiannya maka dicatat dengan debit kas dan kredit pendapatan bagi hasil. Atau jika belum dibayarkan maka akan mendebitkan piutang dan akan mengkreditkan pendapatan bagi hasil. Nah, pada akhir tahun 2012 dalam penyajian laporan keuangan, posisi neraca ini menunjukkan bahwa mitra aktif ini memiliki investasi musyarakah sebesar Rp100.000 dan mitra pasif ini sebesar Rp50.000. Nah, di sisi perusahaan, dana tersebut akan dicatat sebagai kewajiban berupa dana syarikat temporer sebesar Rp150.000 dan pada tahap ini belum terdapat penyisian kerugian karena usaha belum mengalami kerugian. Selanjutnya itu pada tanggal 31 Desember 2013, perusahaan ini mengalami kerugian karena pendapatan yang dihasilkannya itu sebesar Rp85.000, sedangkan bebannya itu sebesar Rp100.000. Nah, maka pendapatan ini akan dicatat dengan debit kas atau piutang dan kredit pendapatan. Sedangkan beban dicatat dengan debit beban dan kredit kas atau utang. Nah, kerugian sebesar Rp15.000 ini akan dibagi sesuai porsi modal, yaitu 2:1, yaitu Rp10.000 untuk mitra aktif dan Rp5.000 untuk mitra pasif. Nah, yang dicatat pada masing-masing mitra sebagai yaitu debit kerugian dan kredit penyisihan kerugian. Lalu akibat kerugian tersebut pada penyajian neraca tahun 2013, nilai investasi bersih berubah menjadi Rp90.000 untuk mitra aktif dan Rp45.000 untuk mitra pasif setelah dikurangi oleh penyisihan kerugian. Nah, di sisi perusahaan, dana syarikat temporer ini juga menurun menjadi Rp135.000. Terakhir yaitu pada tanggal 1 Januari 2014 dilakukan pengembalian modal, yang dimana mitra aktif akan menerima uang sebesar Rp90.000 dengan debit kas Rp90.000, debit penyisian kerugian sebesar Rp10.000 dan kredit investasi musyarakah sebesar Rp100.000. Lalu mitra pasif akan menerima Rp45.000 dengan jurnal debit kas Rp45.000, lalu debit pengisian kerugian sebesar Rp5.000 dan kredit investasi masyarakat sebesar Rp50.000. Nah, di perusahaan akan dicatat debit dana syarikat temporer sebesar Rp150.000, kredit pengisian kerugian Rp15.000 dan kredit kas Rp135.000. Terakhir, yaitu kesimpulan dari materi ini, yaitu akad musyarakah adalah kerjasama penggabungan modal dengan pembagian keuntungan yang didasarkan pada nisbah dan kerugian sesuai dengan porsi modal, yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan bagi risiko. Nah, jenisnya ini meliputi berdasarkan undang fikih serta PSAK. Nah, dalam praktiknya, akad ini harus jelas dan tertulis. Secara akuntansi, menurut PSAK 106, transaksi musyarakah ini memerlukan pencatatan terpisah dan transparan oleh mitra aktif dan pasif, mulai dari pengakuan hingga penyajian laporan keuangan. Baiklah, cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.